Jadi ibu yang terkabul apa? Kan terakhir ketemu Mbak Gina. Kan saya bilang sama Bang Regi. Apa tuh? Sepulang dari sini pasti jadi kaya raya kata Nah, saya. Terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Kemhir. Siapa namanya, Bu? Bu Sulis. Bu? Sulis. Kadia, Bu, Kadia. Penonton. Iya. Ya. Terima kasih. Masihkah ingat Pak Haji? Gimana cara mengatasi Nah, ya kan? hidupku yang penuh anugerah ini? Asik. Itu kan dulu ya. Iya. Kamu harus bangun malam, mandi, sholat, baca Quran. Itu biar saya ingat terus. Jadi saya harus bangun Bu. malam. Gitu maksudnya. Benar. Jadi ibu yang terkabul apa? Kan terakhir ketemu Mbak Gina. Kan saya bilang sama Bang Regi. Apa tuh? Sepulang dari sini pasti jadi kaya raya kata Nah. saya. Terkabul. Iya. Tapi 20 hari doang, hari ini selesai. Maksudnya gimana itu? Coba. Kan saya gini, waktu puasa kan kesini kan. Oke. Nah, ucapan adalah doa tuh bener, Bu. Iya. Karena saya belum siap ketemu dengan keluarga-keluarga kan. Dalam hati saya gini, ya Allah gimana ya kalau caranya aku nggak ketemu keluarga aku dulu dalam lebaran tahun ini. Karena belum terkabul semua. Ya. Allah langsung jawab, Bang Regi. Apa tuh jawaban dari Allah? Bos saya yang 2 tahun yang lalu yang saya ciptakan lagu tak sengaja itu kan WA, Tiba-tiba. Mak mau infal enggak katanya. Apa tuh? Infal kerja pengganti pembantu lebaran pulang. Oh iya. Nah itu kan. Nah itu makanya saya bilang terkabul jadi orang kaya 20 hari sampai hari ini. Bos masih mudik. Buduatan udah balik. Udah balik. Jadi Oh, saya pulang akhirnya- hari ini kesini dulu baru besok Blora gitu. Oh. Jadi sebelum lebaran 3 hari saya tuh udah Infal. ke Jakarta ya. Bos itu WA, Mak mau infal. Berapa hari Pak? Kata saya. Paling enggak sampai tanggal 16. Oke. katanya. Apa ini ya yang jawaban Allah, saya nggak ketemu keluarga. Yang kedua kan saya punya utang sama ibu nih, gadein cincin untuk bayar anak sekolah. Ibunya ibu. Ibunya saya. Ibu kandung? Iya. Nanti kan ada arisan keluarga, cincinku ambil ya katanya. Iya. Kata saya bilang gini, pasti saya ambil. Padahal sini pusing dari mana ini lebaran kurang 3 2 hari? minggu Bu. Banyak banget itu duit dari mana kata saya Berapa ya. emang cincin itu? 1 juta sih gadenya. iya. Tapi kan pikir saya dari mana gitu. Sekali saya di WA bos itu spontan. Bos gimana kalau saya ditransfer dulu baru saya datang. Saya bilang gitu. Oh, deal-dealannya begitu. Iya, tapi kan ada status bos foto itu kan. Ya. Pasti ditransfer. Ilmunya saya pakai. Ilmu apa yang dipakai? Ilmunya Pak Haji RDAY. Yang mana? Yang dicolek lah, pasti itu. Dicolek. Pak kirim duit saya ya. Pak Dedi pasti kirim kata saya gitu. Mak maunya berapa? Oh, dia balas WA-nya. Langsung dibales. Nggak ada 5 menit. Terus emak balas Saya apa? butuhnya 2,5 Juta. Iya. Wih. Untuk beli baju anak, untuk bayar utang mak. Cincin. Tapi kan nggak dibilangin mau bayar Oh utang. iya, intinya Untuk kenapa ongkos bilangnya sama- cuma 2,5 juta? Iya kan itu aja saya agak nggak yakin gitu kan bilang 2 tahun. Ini nih, Itu murid yang- Haji Embe agak nggak yakin itu kan. Alhamdulillah kok ditransfer kata saya. Jadi langsung ambil cincin mak untuk masih buka tuh pegadaian. Pegadaian. Saya balikin, Iya. saya pamit belikan baju anak, pergilah saya ke RDAY. Masih ada sisa? Pas di RDAY acara lebaran itu keluarga kan Ya. pada bingung kok saya sendiri yang nggak ada. Oh, Dari kehilangan. 80 anggota keluarga tuh jadi 80, neneknya cuma 1 itu. Total keluarga besar. Semuanya 80. Ngilang 1 nih. Ngilang 1. Nggak hadir. Saya video call. Oh. Kamu di ini rumah di mana, di katanya? rumah orang kaya nih. Saya ini lagi di rumahku yang Jakarta kata saya. Iya, di Sudah rumah. lama rumah ini saya tinggal kata saya kan katanya nggak Oh. boleh nangis padahal rasanya mau nangis kan namanya lebaran nggak Ini ada antara suami. afirmasi sama halu agak mirip-mirip ya. Iya makanya saya tuh dibilang gini loh Bang Regi, mbakku nih kok semenjak dari Bogor kok kayak agak-agak gitu. Error. Katanya, iya, adik-adik semuanya bilang gitu, nggak apa-apa. Iya. Ini prosesnya Emang kaya harus raya, dihina kata dulu. saya. Iya. Harus dihina-hina dulu emang. Iya, nggak apa-apa. Semakin dihina semakin kobul ya kan.
Nah, terus? Biarkanlah, kata saya gitu. Tar dulu. Orang menghina saya. Nanti terakhir. Cerita dulu. Ini Bapak nanggung nih soalnya nih. Ya. Itu saya Jadi video call. Ini mobil, kata saya 2, nggak pernah saya pakai. Kolam renang, saya video semua. Ini hidangan nggak ada yang datang, kata saya kan udah siapin, keluarganya belum ada datang, keluarganya bos. Iya. Jadi kesempatan saya video-video itu. Jadi intinya video call, video stok udah banyak nih. Iya lah. Ya kan? Saya pura-pura jadi bos. Heeh. Kamu kerja ya, berangkat siang, kata saya. Saya marahin sopir itu, ketawa. Mak nih ngapain, kesurupan kali. Ini nih latihan. Padahal saya itu beneran gini baru datang. Kamu ngapain baru datang? Kalau kata saya. latihan jadi orang kaya nggak bisa yang namanya marah-marahin supir, nggak bisa. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh, iya. Orang kaya tuh, supir, lu nyetir yang bener ya. Nih gua kasih duit gitu. 2 juta ya buat isi bensin sama etol. Kalau nggak habis gua tambahin 10 juta. Gitu. Kok saya salah berarti? Kamu datang kesiangan, kata saya. Kalau Cepet orang kerja. kaya tuh nggak boleh marah-marah, kan ada hajat. Kan bos saya seperti itu, yang tuanya. Jadi saya keikutan kali ya. Ya itu biarin aja, bosnya kan error, bukan murid Pak Haji. Iya, Beda. Iya. Kalau murid Pak Haji, begitu caranya. Nih uang 2 juta habisin ya. Kalau nggak habis saya tambahin kamu. Nanti saya praktek lagi, kan mau balik lagi. Boleh ya. Nanti Tadi video call. Senin kan panggilan ke Pak Pres. Tadinya disuruh lanjut. Kata saya bilang gini, kan nanti saya Bentar, mohon maaf saya potong nih, mohon maaf banget. Iya. Beberapa kali tuh ibu nyebut-nyebut Wapres. Iya. Siapa yang disebut nih? Maksudnya siapa? Wapres siapa? Kantor apa? Pak Gibran. Nah, ada urusan apa ibu dengan Pak Gibran? Ya kan waktu itu saya tuh, ya bos ini yang jalurin. Ya. Waktu sudah kenal ke RDA kan ke sini. Saya tuh kan ya bingung, utang banyak gini, gimana cara bayar kan? Ya berdoanya utang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset. Itu udah terkabul, yang di BRI dibayarin orang tuh. Wow. Yang 100 juta tuh. Alhamdulillah. Tapi saya harus ngembaliin. Oh, dibayarin dulu. Iya. Minimal aman Tapi dulu. saya kan nggak minta sama dia, dibayarin sendiri. Minimal nggak di calling dulu ya tiap hari. Enggak. Dia masa lunasi utang saya nggak ngomong. Kan bukan salah saya. Oh iya benar. Setelah 5 bulan dia nagih saya. Saya bilang gini, siapa juga suruh lunasin. Sekarang ya kamu harus sabar lah nunggu saya bayar. Pasti saya bayar. Lanjut lagi ke masalah Pak Wapres. Iya. Ada urusan apa ibu dengan Pak Wapres? Setelah saya itu terkabul, yang pribadi saya mandiri. Ya. Tetangga itu kasihan saya itu. Kenapa? Rumahnya diplang, mau dilelang. Terus usahanya oleng kan. Emang ibu usaha apa? Saya dulu penjual Polowijo. Kalau tetangga teman-teman kan lain usahanya. Ini tinggal panggilan teman-teman, bukan saya lagi. Yang tanggal 21, tanggal 22 ini teman semua. Oh ibu bantuin aja. Ya saya niat gini, saya punya pengalaman, saya tularkan kan gitu. Jadi mau nggak kamu laporan ke Wapres, kata saya, biar dapat solusi kayak saya. Orangnya mau. Jadi beberapa teman-teman ibu nih. Ya ada 9 orang. Oh, ketemunya di mana sama Pak Wapres? Saya pertama kali nyari kantor Wapres. Pas waktu itu kan saya kan cuma di WA sama bos ini yang saya infal ini. Ya. Mak, ke kantor Wapres saja biar dapat solusi kan. Pas itu saya datang ke RDA yang kedua dapat solusi itu. Saya itu Gojek, diketawain. Sama siapa? Tukang Gojek nggak ada yang percaya sama saya. Ibu mau ketemu sama Pak Iya, mau di Wapres? kantor gini. Saya kan nggak bisa aplikasi ya. Saya ada Gojek, saya tolong antar dong ke kantor Wapres. Kata saya kan masih pagi tuh. Ibu ini ngigo kali. Emangnya di Wapres itu bisa sembarangan orang masuk? Iya. Bisa lah, kan saya punya bos yang di dalam. Saya bilang gitu. Enggak katanya dikira saya itu bohongan lagi. Saya datangin lagi. Gini aja Bu, kalau masih punya uang bagusan pulang aja katanya. Lah kenapa, memang di Wapres itu yang bisa masuk orang penting katanya. Oh, dikira ibu nggak penting kali ya? Saya ini juga penting, kata saya gitu. Saya ngomongnya. Saya mau mengadu, rumah saya itu mau dilelang bank, kata saya kan penting, kata saya. Gak mau lagi, yang ketiga baru mau. Gojek yang ketiga. Diantar kemana? Diantarnya itu ke Masjid Istiqlal. Karena masih pagi jam 4 subuh tuh loh. Kan dia bingung, kantornya masih tutup semua Bu, kata dia kan diputarkan. Ini kantornya nanti tapi masih tutup. Istana Negara. Istana Negara masuk ke situ. Akhirnya diturunin di Istiqlal dulu. Saya sholat situ. Bersyukurlah saya tahu Masjid Istiqlal yang di TV kan. Saya bisa sholat di situ. Alhamdulillah pagi-pagi saya jalan kaki nyari tadi. Ke istana. Istananya salah masuk, ke istana Presiden. Saya masuknya malah. Tapi baik satpamnya.
Permisi Pak, kata saya. Oh ya Bu, bisa saya bantu katanya. Saya mau laporan katanya. Laporan apa Bu? Itu pengaduan yang kayak di HP itu Pak katanya. Oh bukan di sini Bu, itu di Wapres. Lah Wapres itu mana lagi? Ini kan tulisannya kan ini Istana Presiden katanya. Terus saya dikasih dipencetkan itu apa? Grab, suruh ngantar ke Istana Wapres. Saya diantar ke pelosok jauh sekali. Di mana ya? Di kampung apa itu, mangga gitu. Saya bilang, masa Istana Wapres di perkampungan gini? Mas, kata saya, dah turun aja, titiknya di sini tadi waktu pesen. Loh yang pesen kan tadi orang pintar, bukan saya yang mencet tadi. Saya turunin, tinggal. Saya udah bayar tuh sama dia. Udah saya diam dulu, saya ada gojek lagi, saya stop lagi. Mas, tolong dong, kata saya. Ada apa Bu? Masa saya ke Istana Wapres, ke kantor Wapres turuninya di sini Mas, kata saya. Mana Bu HP-nya? Dilihatnya. Oh gila dia ini salah Bu, Ibu disasarin katanya. Ya Allah tega banget sih itu. Terus gimana? Saya ini mau laporan, udah jam 7:30 waktu itu. Saya harus cepat. Udah gini aja Bu, saya pesenin Grab lagi, nggak mungkin salah kata Ibu. Jangan salahin ya, uang saya udah habis, kata saya gitu. Udah gitu bener, di situ langsung di kantor Wapres, bener. Saya baca Wapres kan. Terus ada Pak polisinya kan ramai di situ waktu itu. Saya nanya, Pak saya mau laporan, gimana sih caranya? Saya bilang, nah Ibu antri aja dulu, nanti masuk lah. Dari situ saya ditanya mau laporan apa-apa, saya bilang saya trauma Pak, kehilangan rumah. Dulu rumah saya cuma dilelang bank 50 juta. Ini utang saya banyak, tapi saya nggak mau rumah saya dilelang gitu. Nah udah itu, terus saya itu dikasih surat panggilan. Tanggal 12 Desember. Saya kesini dulu, baru ke Wapres kan. Pas Desember tahun lalu? Iya, tahun kemarin 2024? Ya. Nah, intinya Ibu jumpa nggak dengan Pak Wapres nih? Ya itu, saya tuh nyari, mana Pak Gibrannya? Kata pas masuk ke ruangan itu, waduh ruangannya tuh mewah banget juga. Gede ya? Ya semewah gini lah. Mana Pak Gibrannya Pak? Kata saya, itu stafnya pada ketawa. Bu, di sini ya sama staf, bukan sama Pak Gibran langsung katanya. Terus gimana saya mau minta bantuannya? Ibu tinggal ngomong aja, kan diketik-ketik. Udah gitu saya pulang, saya ke bank langsung. Pak maaf ya, saya kemarin laporan ke Wapres. Saya bilang, Wapres apa Bu? Ya Wapres sana di Jakarta. Saya bilang, kan Bapak waktu itu saya minta keringanan nggak bisa. Selama ini saya kerja bayar masuknya ke bunga. Saya bilang, saya nggak mau sekarang, saya maunya ke pokok. Saya bilang gitu. Jadi nanti kalau ada surat dari Wapres, jangan salahin saya ya, kan gitu saya ngomongnya. Sudah jelas kan ngomong gitu. Ya udah gini aja, sekarang Ibu maunya bayar berapa gitu. 200.000 mampu saya karena masih nyekolahin anak 2. Keadaan ekonomi belum tentu, kata saya gitu, belum stabil. Nah, udah gitu di ACC. Begitu sudah 2 minggu atau berapa ya, ada surat dari Wapres memang datang ke Mandiri. Pimpinannya langsung datang ke rumah. Saya juga agak terkejut ya. Ya takut lah, kan kemarin udah di ACC masa datang lagi apa dibatalin kan gitu, mikir saya. Ibu nih gimana sih? Permintaan sudah dikabulin, masih aja lapor lagi katanya. Saya lapornya cuma sekali kok Pak, kata saya. Lah ini ada surat dari Wapres. Oh rupanya itu benar-benar ditanganinya itu. Ditanggapi ya? Ditanggapi itu benar-benar. Sudah gitu, lah terus gimana? Kata saya kan gitu. Lah Ibu maunya gimana? Ya saya ya nggak gimana-gimana, udah di ACC 200.000 ya sudah. Sampai saya punya duit, sampai anak saya sukses nanti pasti lunas kan gitu. Sekarang saya mohon sama Ibu dicabut laporannya katanya. Wah gimana Pak, saya ke Jakarta lagi ya, kata saya kan gitu. Ya enggak, Ibu tanda tangan aja di sini katanya, di surat yang dibuat. Tapi saya gini Pak, punya permintaan, kata saya. Apa tuh? Apa itu katanya? Bapak juga bikin pernyataan. Jangan nanti sudah saya cabut, Bapak galakin saya lagi. Saya bilang gitu, saya punya bener juga ya. Semenjak di RDI ini udah agak itu saya. Otak agak cerah gitu ya. Ya gitu. Udah gitu dia buat surat itu yang saya simpan terus sampai sekarang. Jangan sampai saya digalakin lagi, udah saya cabut. Lah RDAY kan ilmunya Pak Haji memang top. SD Impres tapi muka boleh kayak kue mochi ya kan? Iya, enggak apa-apa ya. Awalnya emang agak-agak alurnya nih bener apa enggak? Iya bener. Tapi kemarin endingnya itu waras ini. nggak apa-apa, saya dibilang gitu juga nggak apa-apa, saya terima. Terus akhirnya yang sama-sama bikin surat nih, tanda tangan nih, kedua belah pihak nih. Dia tanda tangan, Ibu bayar 200.000 sampai
Sampai kondisi itulah pokoknya nggak pernah lagi dia. Cuma kadang WA, ibu sudah masuk, kan belum akhir bulan, saya nunggu akhir bulan habis transfer yang 200.000 itu. Kadang kan anak itu yang di pondok tuh bayar terus, kayak ini juga infal itu, alhamdulillah itu juga rezeki tak terduga. Jadi intinya ibu nggak jumpa tuh sama Pak Wapres ya? Nggak sampai sekarang. Kemarin bos saya kan takziah yang Titik Puspa meninggal. Oh iya. Dibilang gini, coba mak tadi ikut aku ketemu sama Pak Gibran. Ya Allah ngapa nggak dibawa bu saya tadi. Bos saya tuh kan orang penggede jadi Nah, emang kalau ketemu mau ngapain? Ya mau terima kasih Pak gitu kan. Kali-kali kan Kali-kali ada cipratan-cipratan gitu kali ya. gitu. Kan banyak di TikTok itu Pak Gibran bagi-bagi. Oh, berarti ibu ngarep ya? Enggak. Oh, enggak. Saya mengharap dari Allah aja. Tadi katanya kali-kali. Kali ketemu kan, terima kasih Pak. Oh iya, salim ya. Karena apa? Kebijakan. Kebijakan menerima pengaduan orang kecil, kayak saya jadi dapat solusi gitu. Alhamdulillah. Waras ini ya. Jadi emang kadang-kadang ya Bapak Ibu ya, nggak sedikit tamu RDAY yang mohon maaf nih, terkesan terlihat ya tingkat intelek itu luar biasa gitu. Tapi jauh lebih waras yang begini nih, ya. Alhamdulillah. Nggak banyak mikir, jalanin dulu aja biar dikata disasarin itu tuh memang sama saya nggak abang-abang mau mikir ojol. lagi. Saya udah banyak mikir, banyak nangis, sampai lupa ketawa, nggak ada hasilnya. Tapi sekarang nyantai-nyantai, ada hasilnya. Kobul. Ini saya 20 hari, kalau kerja di luar hampir 3 bulan loh. Gaji 3 bulan saya dapatin 20 hari. Kalau bukan rezeki, ya. Ibu 3 bulan, mohon maaf nih, tadi kan ibu bilang dapat 2,5. Bukan cuma 2,5. Oh, itu baru DP doang? Itu DP. Oh. Saya kan berdoa gini, ya Allah, pasti Allah kasih yang lebih banyak lagi. Pas kemarin total saya mau pulang, kok banyak banget ya Bapak ini ngasih apa salah transfer kata saya kan. Pak, ini semuanya buat saya. Ini sisa bon saya. Saya kan gitu, takutnya rupa. Ya. Iya, Mak. Tapi kalau bisa Mak kerja sini terus ya katanya gitu. Nanti setelah awal bulan setelah panggilan tanggal 22 kesini lagi kerja terus. Saya nggak mau karena saya dari dapat ini udah saya modalin di rumah. Saya udah beli Aqua. Saya kan berdoa pengen punya toko agen Aqua. Ya nanti bertambahlah dikit-dikit. Kemarin sudah saya transfer untuk agen Aqua 80 galon. Wow, tepuk tangan dulu luar biasa. Untuk bayar anak di Bu, pondok. biar Bapak Ibu nggak penasaran nih. Berapa miliar tuh Ibu dikasih dalam waktu 20 hari itu infal? Banyak perlu di itu Coba ya. disepil dikit nih biar bapak-bapak pada kejet-kejet ya kan. Kalau kerja di luar kan sebulan paling 2 juta Kurang di lebih. Semarang. Lah ini dapat 3 kali lipatnya. Dari 2 juta. Iya. Cuman 20 hari 20 kerja. hari. Alhamdulillah itu paling besar hajat saya terkabul. Paling Alhamdulillah kabulkan. ya. Kan saya tuh asal-asal gini. Pasti saya punya aset 10 juta sebulan gitu. Aset. Ini loh omset. Apa namanya? Omset. Ya, omset. Omset 10 juta. Memang saya mintanya nggak banyak dulu yang meningkat. Mantesin lah. Sesuai muka ya. Mantesin dulu. Kalau saya minta yang miliar-miliar kayaknya belum pantas. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.